Siang ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji takdir yang dipilih. Jadi takdir itu pilihan. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Kita mau ngambil takdir yang baik atau takdir yang buruk? Menjadi ahli sorga, takdir yang baik. Menjadi ahli neraka, takdir yang buruk. Ingin bahagia, menjadi orang bahagia juga takdir yang baik. Menjadi orang yang celaka juga takdir yang buruk. Ya. Ada orang yang disenangkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ya, dia bersyukur kepada Allah. Ya. Wa amal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Jadi ketika disenangkan, dimuliakan, dia bersyukur. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, tetapi ketika rizkinya dibatasi, ya, fa yaqulu rabbi ahanan. Dia putus asa, Bu. Ya. Putus asa, tidak sabar, ya. Jadi dimuliakan, disenangkan itu ujian, bagian dari takdir Allah. Demikian pula dibatasi rizki, ya, rizkinya dialas, ya, itu bagian dari takdir Allah. Jadi ada orang yang ketika senang bersyukur, tapi ketika susah tidak bersabar, putus asa. Ya. Padahal kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak mau mendapatkan keburukan dari Allah. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah, kalau senang syukur, kalau tidak senang sabar. Ya. Jangan sampai kalau senang syukur, kalau tidak senang putus asa. Ya. Salah satu makna takdir adalah ketetapan. Qadha. Jadi qadha itu adalah ketetapan. Makna lain daripada takdir. Allahu Allah yatawaffa, akan mewafatkan, mematikan al-anfus, nyawa, ya, jiwa, hina mautiha, ketika matinya, walati lam tamut fi manamiha, ya, dan nyawa, jiwa, diri, ya, yang tidak mati atau belum mati dalam tidurnya. Jadi baik sedang tidur maupun mati itu diwafatkan oleh Allah. Ya. Jadi orang mati wafat, orang tidur juga wafat. Ya. Ya. Tapi rata-rata orang menyebut wafat itu sama orang mati, ya. Dalam Islam ternyata wafat itu bukan hanya mati saja. Tidur juga wafat. Ya. Apa bedanya? Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Ya. Bedanya kalau orang yang sudah ditetapkan kematian oleh Allah, ya, itu nyawanya dipegang, Bu. Jiwanya dipegang, ruhnya dipegang. Kalau sudah ditetapkan kematian. Jadi kematian itu ketetapan Allah. Kemudian wa yursilul ukhra, sedangkan yang tidak ditetapkan kematian, dia bisa bangun lagi, tidak tidur terus. Allah lepaskan nyawanya, Allah lepaskan jiwanya, lepaskan ruhnya, ya, ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, ya. Jadi sebenarnya tidur itu, ya, kita sedang diwafatkan oleh Allah. Bisa jadi setelah tidur tidak bangun lagi. Kalau setelah tidur tidak bangun lagi, itu namanya mati. Ya, mati itu nyawanya ditahan oleh Allah.
nyawanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau bangun lagi berarti dilepaskan. Dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah berapa kali tidur, sudah berapa kali bangun. Tapi kita tidak menyadari kita sebenarnya ya antara tidur dengan mati itu dekat banget ya. Ya. Tidur dengan mati itu beda tipis, Bu. Dua-duanya ada kaitannya dengan nyawa, Bu. Cuman kalau ketika tidur ya, kemudian mati, nyawanya ditahan. Tapi kalau tidur kemudian bangun lagi, nyawanya dilepaskan oleh Allah SWT. Ya. Makanya kita berdoa ya, sebelum tidur tuh, ya Allah, ya kalau nyawaku Engkau tahan, maka rahmati. Ya. Jadi minta kepada Allah. Kalau kita tidur kemudian nyawanya ditahan sehingga nggak bangun lagi. Farhamha, ya Allah, rahmati dia, kasihi dia, sayangi dia. Tapi kalau kemudian dibangunkan lagi, ya, tidak dimatikan, tidak ditahan nyawa kita, fahfadha, jaga. Jaga. Ya, kalau mati, rahmati. Kalau tidak mati, jaga. Ya. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Makanya orang yang hidup didoakan hafidhahullah. Kalau orang mati didoakan rahimahullah. Jadi berbahagia kalau kita mati dirahmati oleh Allah. Tapi kalau hidup dijaga oleh Allah. Sebagaimana Allah menjaga orang-orang yang saleh. Artinya kalau kita mau dijaga oleh Allah sehingga aman dan selamat, jadilah hamba Allah yang saleh. Ya. Jadi mati termasuk takdir, yaitu qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya. Jadi kuasanya Allah, besarnya Allah itu contoh kecilnya yang kita rasakan setiap hari, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Lihat tetangga mati. Itu bukti kebesaran Allah. Bukti kekuasaan Allah bahwa kita tuh lemah. Ya, bangun dibangunkan, tidur ditidurkan, hidup dihidupkan, mati dimatikan. Sampai masuk surga pun dimasukkan. Tidak masuk neraka pun dijauhkan. Ya, saking apanya? Saking lemahnya. Makanya kita wajib berlindung kepada Allah. Wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang dipilih adalah surga. Dengan beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah, bukan neraka. Jadi neraka pilihan, surga pilihan. Yang kita pilih mana? Surga. Caranya apa? Imani semua kebenaran yang datang dari Allah. Apa kebenaran yang datang dari Allah? Ya, pertama janji Allah. Janji Allah itu benar. Yang kedua firman Allah, Bu. Al-Quran itu firman Allah. Benar itu, Bu. Imani, Bu. Kemudian bertemu dengan Allah, itu kebenaran, Bu. Wajib kita imani. Sorga, neraka, ya, itu kebenaran yang wajib kita imani. Ya. Kalau kita iman kepada sorga, ibadah kepada Allah. Iman kepada neraka, jauhi maksiat kepada Allah. Para nabi itu kebenaran, Bu. Termasuk Nabi Muhammad SAW, itu kebenaran. Kalau kita mengimani Nabi Muhammad SAW berarti mengikuti sunnahnya. Ya. Meneladani akhlaknya. Insya Allah kita sedang memilih sorga sebagai takdir Allah SWT yang baik. Demikian pula hari kiamat. Hari kiamat itu takdir. Ya. Sebab tidak tahu kapan terjadinya ya, Bu ya. Cuman suatu saat kalau sudah ditetapkan oleh Allah, Allah suruh malaikat yang bernama Israfil untuk niup sangkakala. Satu kali ditiup, maka gunung tercabut, bumi terangkat, dibenturkan sekeras-kerasnya.
Ya, jadi debu yang paling lembut. Ya, langit yang tinggi dan kokoh jadi lemah, Bu. Rapuh, retak dan ambruk. Bu. Itu baru 1 kali tiupan, Bu. Ya. Semua gunung tsunami, Bu. Ya. Airnya ditumpahkan ke daratan, Bu. Ya, 1 laut saja bikin tsunami demikian dahsyat, Bu. Ini semua laut disunamikan. Wa idal biharu fujirat. Ya. Setelah airnya ditumpahkan ke daratan, wa idal biharu sujirat, lautan dinyalakan. Jadi kenapa di laut itu ditutup dengan air? Karena di bawahnya banyak api. Begitu air ditumpahkan ke daratan, maka benar-benar ya, lautan api itu benar ya. Sekarang lautan air ya, nanti lautan api. Ini Al-Qur'an, Bu. Ya, 15 abad yang telah lalu yang berbicaranya orang awam. Tapi dia dapat wahyu dari Allah, dapat ilmu dari Allah, diistimewakan oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbicara tentang masa depan, ya. Bahwa nanti bumi ini akan hancur. Sebelum hancur gunung-gunungnya dicabut, ya. Ya. Ibu dicabut gigi sakit ya, Bu? Itu Allah nancepinnya gimana ya? Sampai dicabutnya itu sakit banget tuh. Ini gunung ditancepin, Bu. Ternyata yang nancep ke bawah tuh lebih ini, Bu. Lebih besar, Bu. Seperti gigi ke dalamnya tuh besar banget, Bu. Ya. Iya, gini lagi ya. Nah, gunung juga begini, Bu. Kalau yang ke atas gini ya. Itu gunung, yang ke bawah begini, Bu. Tapi bisa dicabut dengan 1 kali tiupan malaikat Israfil. Ya. Apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah olehmu Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah Rabb kalian. Faman syaa fal yu'min. Siapa yang ingin, yang mau, silahkan beriman. Ya. Wa man syaa fal yakfur. Mau kufur juga silahkan. Ini takdir, Bu. Pilihan, Bu. Ya. Mau iman kepada kebenaran silahkan, mau kufur juga silahkan. Tapi harus siap dengan resikonya, Bu. Orang yang tidak beriman kepada kebenaran itu namanya zalim. Ya. Inna, kata Allah, sesungguhnya a'tadna, telah kami siapkan, Bu. Lidzalimina, untuk orang yang zalim, orang yang kufur kepada kebenaran. Ya. Naron ahata bihim suradikuha. Ya, kami sediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Ya. Dikepung oleh gejolak api, Bu. Depan api, belakang api, kanan api, kiri api, atas api, bawah api. Ya. Kalau kita kuat di neraka, beli open gede masuk ke dalam. Padahal dipanasinnya cuma dari bawah doang ya, Bu. Ibu punya open kue ya? Itu dipanasinya dari bawah ya? Tapi panas ke atasnya panas juga ya? Ke atas panas, kiri kanan atas. Padahal cuma di bawah. Sementara neraka ya gejolaknya itu mengepung. Jadi dari atas ada, kiri kanan, depan belakang bawah ada, Bu. Open yang apinya dari bawah saja panasnya luar biasa, Bu. Ya, kita bayangkan orang yang tinggal di neraka dikepung oleh gejolak api gara-gara apa? Gara-gara tidak beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah. Namanya 2. Pertama kafir, yang kedua zalim, Bu. Ya. Kemudian wa iyastagitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka meminta pertolongan atau minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Ya. Jadi ada air yang bikin hangus. Berarti air mengandung api, Bu. Ya. Jadi air yang sebelum diminum, air yang sebelum sampai di mulut itu wajah sudah gosong, Bu. Kenapa? Karena panasnya sama dengan besi mendidih, Bu. Ya. Kalau air mendidih 100 derajat ya. Kalau besi mendidih berapa derajat, Bu? Jadi ada air yang mengandung api, Bu. Sebelum nyampe ke mulut, wajahnya sudah terbakar. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqo. Ternyata minuman di neraka itu minuman yang paling jelek. Sedangkan neraka tempat istirahat yang paling jelek.
Maksudnya tidak bisa istirahat di neraka. Ya. Ibu di dunia masih bisa istirahat? Bisa, Bu. Ya. Di pengajian masih bisa istirahat? Bisa tuh, nyelonjor. Nah, itu istirahat, Bu. Nyender, istirahat. Masih bisa. Di neraka nggak bisa istirahat, Bu. Karena neraka itu saat murtafaqo. Ya, minumannya bi'sa syarab. Ya. Minuman yang paling jelek, Bu. Dan tempat yang paling tidak bisa istirahat. Ya. Kemudian, Bu, orang yang memilih takdir yang baik, yaitu memilih sorga dengan beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah, Allah janjikan. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi iman saja tidak cukup, Bu. Harus dibarengi dengan amal soleh. Inna, sesungguhnya kami, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya. Jadi ahsanu amala itu, ya, amal yang paling baik itu pertama amal yang dilandasi keimanan. Yang kedua, iman yang membuahkan amal soleh. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah tuh yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang amalnya paling bagus. Amal yang paling bagus itu pertama alladzina amanu, beriman. Yang kedua wa amilus solihat, beramal soleh. Itulah Allah maksudnya menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, jannatu aden. Ya, banyak sekali sorga yang namanya Aden. Ya. Jadi sorga itu banyak. Di antaranya ada sorga Aden. Sorga Aden juga banyak, Bu. Ya, namanya jannatu Aden. Tajri min tahtihal anhar. Dari bawah sorga itu mengalir berbagai macam sungai. Bukan buat mandi, Bu. Ya, karena di sorga itu tidak ada yang apa, Bu? Buang air kecil, buang air besar. Kemudian tidak ada yang berhadas dan bernajis, Bu. Jadi nggak perlu mandi, Bu. Ya. Berkeringat itu kalau makan, tapi keringatnya wangi. Ya, jadi kalau makan minum tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Betul-betul disucikan oleh Allah SWT. Kemudian sungai itu dimaksudkan untuk minum. Makanya ada sungai susu, ada sungai madu, kan ya? Nah, ada sungai yang air tawar, ada sungai khomer, macam-macam. Ditambah dengan mata air sebagai suplemennya, Bu. Supaya minuman surga itu tambah enak, tambah lezat, Bu. Ya. Itu di surga Aden dan surga-surga yang lainnya, tajri min tahtihal anhar, mengalir berbagai macam sungai. Kemudian lebih daripada itu, Bu, yuhallauna fiha min asawir min dhahabin. Ya, dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas. Ya, laki-laki di dunia boleh nggak pakai emas? Di surga mau laki-laki mau perempuan itu pakai perhiasan dari emas. Ya. Dari mana ngambil emasnya? Bukan dari Freeport. Allah langsung ciptakan, ya. Itu dalam bentuk perhiasan. Bisa gelang, bisa kalung, bisa anting, apalagi, Bu? Cincin. Oh. Serba emas, Bu, di sana, Bu. Ya, kemudian dalam waktu yang sama wayal apa, Bu? Yalbasuna thiyaban khadran, ya, min sunusin was ta'is tabro. Dikasih pakaian, Bu. Pakaiannya warna hijau. Makanya kalau mati dimasukin ke keranda ditutup kain hijau.
Iya. Pakaian ahli surga, Bu, warnanya hijau. Tapi terbuat dari sutra, lembut, Bu. Walaupun lembut, ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi di surga itu nggak bakal kepanasan, nggak bakal kedinginan, ya. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi terang benerang dan kemudian sejuk, Bu. Sejuk, karena surga itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Di atasnya air, di bawahnya air. Wah, luar biasa, Bu. Ya, kalau neraka di atas api, di bawah api. Kalau surga di atas air, di bawah air. Penuh dengan cahaya. Sedangkan di surga penuh dengan asap. Itu bedanya surga dengan neraka. Kalau surga, ya, kalau surga banyak air. Surga banyak cahaya. Di neraka banyak api, banyak asap. Kira-kira enakan mana, Bu? Jangankan dikepung api, Bu, dikepung asap aja mati ya, Bu. Iya. Apalagi dikepung api. Dan asapnya itu ya asap yang warnanya hitam pekat, Bu. Ya, gitu. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan, Bu. Ya, sifat neraka itu. Ya. Jadi neraka itu isinya api semua. Bonusnya asap. Sedangkan di sorga air, ya. Kemudian cahaya, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, ya. Muttaqiina fiha alal araik, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, ya. Dipan-dipan yang duduk di bersandar berarti istirahat santai, Bu. Di neraka mana bisa santai, Bu? Di neraka mana bisa istirahat? Di surga santai. Ada buah-buahan, aneka macam minuman, Bu. Ada pelayan yang dimudahkan, tidak pernah dituakan, cantik banget untuk laki-laki, tampan banget buat perempuan. Ya. Luar biasa, Bu. Buah-buahan apa saja ada, Bu. Tidak ada musimnya dan tidak ada buah-buahan yang dilarang, Bu. Ya. Kemudian apa kata Allah? Nikmat thawab wa hasunat murtafaqo. Itulah pahala yang terbaik. Tidak ada pahala yang lebih baik daripada surga. Dan tidak ada tempat istirahat yang terbaik selain daripada surga. Saya punya tetangga orang kaya, Bu. Jadi di tempat manapun dia tinggal, dia punya villa, Bu. Punya villa, Bu. Jadi kalau dia ke Bandung, di Bandung punya villa. Ya, ke Cianjur punya villa. Sampai ke Bali pun punya villa, Bu. Punya villa, Bu. Kenapa? Karena manusia butuh istirahat, ya, Bu, ya. Butuh santai. Butuh santai. Tapi kadang-kala manusia ingin istirahat, ingin santai, jalan-jalan jauh, Bu. Ya, santainya cuma 1 jam, jalan-jalannya lama. Jalannya ke sana 5 jam, ke sini 5 jam. Udah gitu bawa cucu lagi ribet jadinya. Itu mah bukan jalan-jalan, Bu. Nyusahin diri, Bu. Nyiksa diri itu, Bu. Kalau mau jalan-jalan jangan bawa cucu. Gimana mau istirahat, gimana mau santai, Bu. Iya. Iya. Ini surat Al-Kahfi 2931. Ya. Jadi ternyata surga itu pilihan, Bu. Neraka juga pilihan, ya. Kita mau takdir yang baik, surga. Takdir yang buruk, neraka. Kalau mau surga, iman kepada kebenaran yang datang dari Allah. Kalau mau neraka, kufur kepada kebenaran yang datang dari Allah. Ya, surga pahala yang terbaik, tempat istirahat yang terbaik. Neraka, ya tempat air minum yang paling buruk dan tempat yang paling istirahat yang paling buruk. Ya. Kemudian yang kedua, takdir yang dipilih adalah kebaikan, ya. Dan kebaikan itu buah iman yang menakjubkan. Iman itu harus berbuah. Ya. Apa buah iman? Kebaikan. Bohong ngaku iman kalau jahat, ya. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak akan berzina, Bu. Ketika akan berzina dalam keadaan beriman. Orang yang beriman itu tidak akan mencuri ketika akan mencuri dalam keadaan beriman. Orang yang beriman itu tidak akan minum khamar ketika akan meminumnya dalam keadaan iman. Artinya apa? Iman itu harus membuahkan kebaikan.
Dan kebaikan iman itu dapat diraih dengan dua cara. Ya, kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari iman yang benar, pertama syukur kalau mendapat musibah yang menyenangkan. Yang kedua sabar kalau mendapat musibah yang tidak menyenangkan. Jadi musibah ada berapa, Bu? Ada dua musibah itu. Ya, pertama musibah yang menyenangkan namanya as-sarra. Maka kita sikapi dengan syukur, Bu. Maka buahnya kebaikan. Yang kedua ada musibah yang tidak menyenangkan namanya ad-dharra. Ya, sikapi dengan sabar. Insya Allah buahnya kebaikan. Jadi Rasul kagum dengan iman seseorang. Rasul kagum kepada orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Ya, sungguh ajaib. Ya, orang yang beriman itu apa saja yang terjadi itulah terbaik untuknya. Jadi orang yang beriman itu diuji dengan yang menyenangkan, baik. Diuji dengan yang tidak menyenangkan juga baik. Dikasih sehat baik, dikasih sakit juga baik. Karena disikapinya dengan iman yang benar. Dijadikan orang kaya baik, dijadikan orang miskin baik. Dijadikan pejabat baik, dijadikan rakyat juga baik. Ya. Jadi ada orang yang dijadikan rakyat jahat, dijadikan pejabat tambah jahat. Ada, Bu? Dia tidak yakin bahwa hidup itu sejatinya adalah musibah. Dan musibah yang ditimpakan itu ada dua, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang menyenangkan sikapi dengan syukur, dengan ibadah dan amal soleh. Yang tidak menyenangkan sabar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu. Walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Semua itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Ya. Jadi tanpa iman musibah itu tidak akan membuahkan kebaikan. In asobatu sarra ya syakara fakana khairan lah. Ya, apabila musibah yang menimpanya itu menyenangkan, dia bersyukur, maka bagi dia adalah kebaikan. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika musibah yang menimpanya itu yang tidak menyenangkan, dia sabar, maka baginya adalah kebaikan. Yang ketiga, Bu, takdir yang dipilih adalah mengubah ketetapan yang buruk menjadi ketetapan yang baik dengan berdoa dan berbuat baik. Ya, tadi ada takdir baik, ada takdir buruk. Ya. Takdir baik bisa kita pertahankan, takdir buruk bisa kita ubah. Bagaimana caranya mengubah takdir itu? Pertama dengan berdoa, Bu. Yang kedua dengan berbuat baik. Ini yang disabdakan oleh Rasul. La yaruddul qada ila du'a. Jadi takdir yang buruk tidak bisa diubah, tidak bisa ditolak kecuali dengan berdoa. Jadi ibu harusnya pas pensiun itu penyakitnya seabrek-abrek. Sehingga gaji yang dikumpulkan, tunjangan yang diberikan habis dipakai berobat. Tapi sebelum pensiun ibu berdoa, ya Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'ma ya wal ahwa wal adwa. Itu sebelum pensiun. Waktu muda itu ibu sehat walafiat, harta berlimpah ruah. Pas tua sakitnya komplikasi, dikasih penyakit yang banyak, uang yang dikumpulkan habis, bahkan ngutang sama yang lain. Tapi sebelum dia tua, dia berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan dariku ya apa itu? Akhlak yang tidak baik, amal yang tidak baik, keinginan yang tidak baik, dan penyakit yang tidak baik. Kita minta dijauhkan oleh Allah dari 4 perkara, Bu. Pertama apa, Bu? Pertama apa? Akhlak yang tidak baik. Yang kedua, amal yang tidak baik. Yang ketiga, ya, keinginan yang tidak baik. Yang keempat, penyakit yang tidak baik. Jadi alhamdulillah, yang tadinya mau dikasih penyakit yang komplikasi,
kekayaannya habis, bahkan ngutang kemana-mana, nggak jadi. Nggak jadi. Ya. Berarti takdir buruknya diganti dengan takdir yang baik. Takdir yang baik. Ya. Nah, kemudian wala yazidu fil umri ilal birru. Tidak ada yang akan menambah umur kecuali berbuat baik. Ibu pengen panjang umur, pengen pendek umur. Kalau pengen panjang umur, banyak-banyak berbuat baik, Bu. Ya. Jadi sebenarnya ibu itu umurnya pendek, Bu. Tapi karena rajin berbuat baik, itu ditambah umurnya oleh Allah. Inilah takdir, Bu. Jadi orang itu bisa pendek umur, bisa panjang umur. Ya. Jadi kalau mau pendek umur, berbuat jahatlah. Tapi kalau mau panjang umur, berbuat baiklah. Ada takdir buruk, ada takdir baik. Kalau takdir buruk mau ditimpakan oleh Allah, nggak usah berdoa, Bu. Tapi kalau kita berdoa, insya Allah takdir buruk oleh Allah diubah menjadi takdir baik. Ya, itu hadis riwayat Tirmidzi, Bu. Ya. Kemudian takdir yang dipilih adalah diluaskan rezeki, Bu. Dipanjangkan umur dengan bersilaturahim. Ini diluaskan rezeki, Bu. Dipanjangkan umur, ya, dengan menghadiri majelis ilmu. Ya. Apa kata Rasul, man ahabba ayub sato alaihi fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahim. Ya. Jadi panjang umur tadi bisa dengan berbuat baik. Tapi panjang umur saja tidak cukup. Kita juga ingin diluaskan rizki. Sebab ada yang disebut du'afa. Ternyata du'afa itu ya bukan hanya sebatas kaum yang lemah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ada du'afa ya, di mana waktu mudanya itu dia kaya raya. Tapi ketika tua dia sengsara, Bu. Ya. Sengsara, Bu. Jatuh miskin ketika tua, anak masih kecil. Itu namanya du'afa, Bu. Du'afa, ya. Bahkan ada yang begini, Bu. Umurnya sudah tua, Bu. Kemudian jangankan anaknya, cucunya juga sudah mati semua, Bu. Itu dipanjangkan umur, ya. Saya pernah itu naik angkot, Bu. Ibu-ibu, saya tanya umurnya berapa? 90 tahun lebih, tapi masih sehat, tuh. Kok ibu pergi sendirian? Soalnya jangankan anak saya, cucu saya juga sudah mati semua katanya. Sendiri, Bu, sendiri. Ya. Untung masih Masih sehat, masih kuat. Bayangkan kalau sudah sakit-sakitan, nggak ada duit buat berobat, ya nggak punya anak sama cucu. Nah itu doa apa, Bu? Doa apa yang sebenarnya? Kita mau nggak ditakdirkan seperti itu? Kalau tidak mau, pertama banyak berdoa. Yang kedua banyak berbuat baik. Yang ketiga rajin silaturahim. Jadi ngaji jangan di sini aja, Bu. Ngaji bisa di mana saja, Bu. Ya, insya Allah. Ya. Kemudian takdir yang dipilih adalah diampuni dosa, Bu. Dipanjangkan umur, dibanyakan harta dan anak, serta hidup disuburkan dan dimakmurkan dengan ibadah, dengan takwa, dengan taat kepada Allah, serta istighfar. Nah, itu, Bu. Ini luar biasa, Bu. Ada gemah ripah loh Cinawi, ya. Subur makmur, ya. Kerto Raharjo apa dia? Ya. Apa, Bu? Ada bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah. Nah, itu ternyata ada itu dalam Al-Quran. Kuncinya apa, Bu? Kuncinya ibadah kepada Allah. Kemudian apa lagi, Bu? Taat kepada Allah, takwa kepada Allah, banyak istighfar, Bu. Istighfar gampang atau mudah, Bu? Gampang, Bu. Jadi tingkatkan ibadah, tingkatkan takwa, tingkatkan taat, perbanyak istighfar. Insya Allah, Bu. Apa janji Allah? Pertama, diampuni dosa, Bu. Yang kedua, dipanjangkan umur.
Yang ketiga, dibanyakan harta. Yang keempat, dibanyakan anak. Yang kelima, hidup disuburkan. Yang keenam, hidup dimakmurkan. Ya, itu. Adanya di dalam surat Nuh, Bu. Ya, surat Nuh ada, Bu. Ya, ternyata kalau ingin hidup gemah ripah loh jinawi, maka kuncinya anikbudullah. Ya, kalian harus ibadah kepada Allah. Wattaquhu, dan takwa kepada Allah. Wa atiun, dan taat. Ya, yaghfir lakum min dzunubikum, pasti Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa akhirkum ila ajali musamma, ajal kalian akan ditangguhkan oleh Allah. Maksudnya dipanjangkan umurnya. Inna ajalallah idza ja'a la yuakhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal Allah apabila sudah datang tidak bisa ditangguhkan jika kamu tahu. Ternyata, Bu, ya, ajal itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi ada yang bisa mengubah. Apa tadi, Bu? Ibadah, takwa, taat, dan istighfar. Itu bisa diubah, Bu. Bisa diubah. Jadi harusnya kita umurnya pendek jadi panjang, Bu. Harusnya rezekinya sempit jadi banyak. Harusnya anaknya seuprit jadi banyak, Bu. Saya punya jamaah, Bu, umurnya 80 tahun lebih, tapi ngajinya nggak pernah absen, Bu. Ya, Ibu tahu berapa cucunya? 87 berapa cucunya? 87. Ya, anaknya berapa? Banyak banget, Bu. Ya, jadi waktu itu dia baru berhenti ngaji karena tidak ada yang nganterin, Bu. Jadi ngaji itu jauh juga dia datangin. Cucunya tuh 80 lebih. Nggak tahu dia kenal nggak namanya, Bu. 80 tahun lebih, Bu. Kemudian kata Nabi Nuh kepada umatnya, faqultustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian harus istighfar kepada Allah karena Allah tuh Maha Pengampun. Ya, yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu istighfar kepada Allah dan dosa kamu diampuni oleh Allah, Allah akan mengirim air yang banyak dan berlimpah. Bukan untuk dijadikan banjir bandang, bukan. Untuk dijadikan rahmat, ya. Air rezeki bukan, Bu? Rezeki ini, Bu. Yang punya pabrik ini berapa banyak, Bu? Ya. Tiap hari Ibu lihat nggak yang tukang ngantar galon untuk isi ulang? Itu air nggak habis-habis, ya? Iya, Bu. Ini Allah ngasih air yang sangat banyak sekali, Bu. Ya. Ini lambang kesuburan itu air, Bu. Ya. Sumber kehidupan itu adalah air. Allah kirim air dari langit, Bu. Jadi air itu asalnya dari langit, Bu. Diturunkan ke bumi. Kalau manusia beristighfar kepada Allah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah banyakkan harta dan anaknya. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah jadikan buat kamu apa? Jannatin, kebun-kebun, wa anhara, sungai-sungai, ya. Berbahagialah yang tinggal di kampung, kebun punya, ya, sungai punya, ya. Wah, itu dulu yang namanya pesantren gratis, Bu. Karena kiai punya sawah, punya kebun, ya, punya kolam. Kalau sekarang pesantren lebih mahal dari sekolah biasa, ya. Dulu mah gratis, Bu, pesantren itu. Ya, kenapa? Karena sekarang kiainya nggak punya sawah, nggak punya kebun, nggak punya kolam, ya. Akhirnya mintanya sama orang tua, ya. Benar, ya, Bu, ya? Pesantren lebih mahal dari itu sekarang, ya? Iya, Bu. Tapi nggak apa-apalah. Hitung-hitung sodako, hitung-hitung infak. Karena ternyata kalau punya anak yang soleh lebih dari segalanya, Bu. Asalnya kita ditempatkan di tempat yang namanya sorga paling bawah, anak kita istighfar terus dinaikkan oleh Allah, Bu, sampai sorga yang paling tinggi, Bu. Itu baru istighfar anak, Bu, ya. Belum kebaikan anak. Istighfarnya saja bisa mengangkat derajat orang tua. Ya, sampai di sini. Selebihnya silakan baca, Bu, tentang keutamaan istighfar, ya. Ada yang tanyakan, Bu? Silakan, Bu. Ada?